Semangat pagi sahabat dunia tambang kita bertemu kembali pada sore hari ini. Dan seperti biasa kita akan membahas pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang sahabat dunia tambang kita. Pertanyaannya berbunyi demikian. Selamat sore Bang Horas, ada beberapa pertanyaan terkait dari Badan Pengawasan Tenaga Kerja terkait CEO Heavy Equipment. Akan tetapi ini berikut driver DT, juga diwajibkan ada CEO untuk DT. Jadi sekiranya apa yang harus kami sampaikan terkait hal tersebut tentang CEO? Dasar hukum kita di mana sudah ada undang-undang dari Kepmen SDM terkait CEO. Nah, pada intinya beliau menanyakan apakah CEO itu wajib pada kegiatan pertambangan dan dasar hukumnya apa. Baik, tetap nantikan jawabannya di kanal YouTube Dunia Tambang Kita. Saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau khususnya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara memiliki beberapa peraturan atau dasar hukum yang mengatur tentang pengelolaan keselamatan pertambangan. Nah, keselamatan pertambangan adalah atau meliputi keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan juga keselamatan operasi. Nah, terkait dengan pertanyaan beliau di sini, apakah ada dasar hukum yang mewajibkan CEO atau surat izin operator pada kegiatan pertambangan? Nah, peraturan-peraturan yang mengatur tentang keselamatan pertambangan diantaranya ada Peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2018, yaitu tentang kaidah pertambangan yang baik, yang meliputi kaidah teknik pertambangan yang baik dan juga tata kelola pengusahaan. Kemudian yang kedua, Keputusan Menteri SDM nomor 1827 juga tahun 2018 yang mengatur tentang pedoman penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019 tentang penerapan keselamatan pertambangan dan juga SMKP. Nah, di tiga peraturan ini tak satu pun yang mengatur atau mewajibkan CEO atau surat izin operator pada kegiatan pertambangan. Tidak ada diatur di sana atau diwajibkan operator harus memiliki CEO atau surat izin operator. Lah terus apa yang menjadi syarat operator pada kegiatan pertambangan? Nah, untuk lebih detailnya kita bisa lihat di Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019, tepatnya di halaman 179 dan juga halaman 181. Dan sudah kita bahas sebenarnya ini di video sebelumnya tentang syarat operator. Nanti linknya bisa dilihat di atas ini dan juga nanti linknya kita taruh di deskripsi, kolom deskripsi. Nah, di mana di halaman 179 diatur di sana persyaratan operator kendaraan. Oke, yang salah satunya adalah berumur minimal 19 tahun, kemudian harus lolos tes simper yang dilakukan oleh KTT dan juga sudah diterbitkan simper oleh KTT. Nah, kemudian kalau untuk syarat operator alat berat ada di halaman 181, sama saja sebenarnya syarat dengan operator kendaraan, hanya beda di umur saja. Kalau untuk alat berat minimal 21 tahun. Dan kenapa begitu? Kenapa ada pembedaan? Kita juga udah bahas di video sebelumnya. Nanti kita taruh juga di link deskripsi. Jadi pada intinya tidak ada diatur harus memiliki CEO atau surat izin operator. Nah, terus sesuai dengan pertanyaannya, bagaimana kalau ada instansi lain yang mewajibkan CEO datang ke kami inspeksi, kemudian harus diwajibkan CEO misalnya? Jawaban saya sederhana saja, Bapak atau sahabat dunia tambang kita. Betul, dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 70 bahwa pengawasan pengelolaan keselamatan di seluruh bidang industri itu dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja. Gitu ya, Menteri Tenaga Kerja. Tapi kemudian 3 tahun kemudian, yaitu tahun 73 dengan terbitnya PP 19 tahun 1973, di mana di pasal 2 disebutkan bahwa pengawasan pengelolaan keselamatan pada kegiatan pertambangan dilakukan oleh Menteri Pertambangan. Semacam pelimpahan, kira-kira begitu. Nah, kenapa begitu? Nah, di bagian menimbang kita bisa lihat karena kegiatan pertambangan itu memiliki kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Kemudian potensi bahaya besar, risiko terjadi kecelakaan tinggi,
Dan juga Kementerian Pertambangan atau saat itu Departemen Pertambangan sudah memiliki personil yang memiliki kompetensi, ya, sudah memiliki personil yang berkompeten untuk melakukan pengawasan yang saat ini kita sebut sebagai inspektur tambang, dan juga sudah memiliki peralatan untuk melakukan pengawasan. Dengan pertimbangan itu, maka di pasal 2 diatur bahwa pengawasan pengelolaan keselamatan pada kegiatan pertambangan dilakukan oleh Menteri Pertambangan. Terus kalau misalnya ada dari instansi lain atau lembaga negara yang lain pengen melakukan pengawasan pengelolaan keselamatan pada kegiatan pertambangan, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Nah, menurut hemat saya, sahabat dunia tambang kita, silahkan menyurati kepala inspektur tambang dan nanti akan dibalas. Nah, tentu balasan pertanyaan atau balasan konsultasi inilah yang kemudian jadi pegangan industri. Ya, tentunya kita harus tertib hukum, baik itu industri maupun pemerintah sendiri atau lembaga negara sendiri. Saya pikir begitu, sahabat dunia tambang kita.